البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Untuk yang pertemuan semalam, hadis yang ke-351 yang setelah menyebutkan hadis siapa itu? Ummu Atiyah, kemudian wa qala Abdullah ibnu Raja dan seterusnya. Ini qala Abdullah ibnu Raja, qala hadatsana Imran, qala hadatsana Muhammad ibnu Sirin dan sebagainya, hadatsatna Ummu Atiyah. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Akan kita lewati. Akan atau sudah? Iya, sudah pernah dilewati di nomor 324. Baik, Bukhari menyebutkan secara mu'allaq, tapi ini sudah pernah dilewati. 324. Tapi itu selesai angkanya itu ya. Tak tahu. Di sini dikasih informasi demikian. Tapi intinya adalah ini riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Baik, kemudian kita lanjutkan bab yang baru. Al-babus salis aqdil izari 'alal qafa fi shalah. Mengikat kain pelikat di tengkuk di dalam salat. Maksudnya adalah untuk menutup aurat di dalam salat. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, intinya adalah tujuannya adalah untuk menutup aurat. Orang-orang di masa lampau pakaiannya hanya satu dan terkadang sebagian tak punya atau mungkin sedang dicuci misalkan, yang ada tinggal kain pelikatnya, kain sarung. Nah, sudah, maka sementara dalam hadis yang lain Nabi melarang sholat dalam keadaan kedua pundaknya nampak. Maka sebagian sahabat memilih mengikatkan hujung kain yang atas itu di leher. Iya, ikat gini. Iya, diikatkan. Diikatkan, tapi tidak sampai menutupi kepala, cuma leher langsung aja diikat. Tak ada fashion langsung lah. Di masa Nabi pakaian hanya satu. Tak ada fashion. Ikat ya simple lah. Iya. Ini bahu kan. Iya, bahu, betul. Ini ya mau hidup saja. Iya, namanya zuhud dan selalu sibuk perang dan ibadah di masa itu. Kalau kita pakai kain pelikat tak payah ikat solat. Boleh. Kalau sekarang kita alhamdulillah baju banyak. Dulu mereka sulit, kasihan, cari baju susah. Cuma apa? Hukumnya adalah boleh demi menguatkan, demi apa itu namanya? Menjamin aurat itu tidak nampak. Di bawah itu pakai surwal kan? Banyak yang tak punya. Makanya hadis ini nanti akan bicara, kami tak ada pakaian kecuali itu, atau hanya apa, kain pelikat dan satu kain. Ya mungkin kain yang lain, baju yang lain sedang dicuci lah apa. Maksudnya kain pelikatnya panjang lah. Iya, jelas panjang. Nah, sebagian ada yang sangat apa istilahnya, ngam-ngam di apa itu, di lutut. Makanya dalam kelengkapan hadisnya apa itu namanya, sebagian orang mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, wahai para wanita, jangan ketika imamnya takbir untuk mengangkat kepala, kalian jangan angkat kepala dulu, biarkan laki-laki yang mengangkat kepala, karena dikhawatirkan nanti ada yang nampak pahanya, karena belum tentu kain pelikatnya panjang-panjang, tapi apa yang ngam-ngam atau mungkin apa, serba kurang bantuan waktu itu. Kehidupan serba susah, baru awal-awal dakwah Islamiyah di Madinah mungkin. Zaman Rasulullah itu tak ada mesin jahit. Kira betul jahit tangan. Singer waktu itu belum lahir, masalahnya susah. Anak dulu baca bukunya Bapak tentang apa, sejarah mesin jahit. Ketika mesin jahit dibuat oleh orang Barat itu, langsung orang demonstrasi dan membakar mesin jahit dia, mengatakan ini buat orang malas. Banyak orang yang tak rela karena nanti pekerjaan jadi makin berkurang, katanya gitu. Pekerja juga jadi berkurang karena mesin yang hebat ini. Nah, itu di masa Nabi belum ada mesin-mesin itu. Ini di zaman revolusi industri. Jahit pakai manual lah. Iya. Memang serba kurang, serba lambat, serba ini dan itu.
Yang penting ibadah. Kain pun kurang. Hah? Kain pun kurang. Tak tahu, ya tetap tak banyak, tapi juga ada kan. Yang punya duit boleh beli. Raja-raja pun punya duit banyak, punya kain banyak. Macam mana sains kain itu dibuat? Pada zaman Nabi Idris, Nabi Ibrahim ada kain. Ada aja. Nabi Adam diturunkan ke bumi dalam keadaan diajari caranya gini, membuat gini, iya, memintal. Turun di bukit pakai pakaian itu tak pakaian. Kan diajari, nanti diajari untuk buat ini caranya gini untuk bertahan hidup di bumi. Nah, diajari. Malaikat Jibril yang datang menurut cerita-cerita di Bidayah wa Nihayah, dia yang mengajari untuk gini, untuk cocok tanam begini, untuk bangun rumah begini. Iya. Bukan di surga semuanya disediakan. Nah, engkau di bumi harus ngurusi dari alif sampai ya, dari E sampai Z. Mana nak cari itu apa ni? Kertas tu. Harus berusaha. Memang di bumi, namanya sedang di bumi. Kalau di rumah batuk semua pun malaikat kena beritahu lah makan herba apa. Semuanya diajari, semua nama sudah diajarkan. Ini obat apa, ini obat apa. Sembelit, kaki kuat, sirik. Dia mesti diberitahu makanan apa yang mesti. Iya diajari. Kalau tak ada obat misalkan ruqyah saja di ruqyah. Ada nyamuk macam mana dia tak boleh tidur malam. Nyamuk di zaman dulu entah sebesar apa entah. Susah. Iya. Ya makanya Nabi Adam menangis dan menyesal kenapa sampai ke bumi, yaitu kenapa sampai maksiat. Ya Allah menghendaki untuk nasihat kita. Penting betul. Tidak uang negeri itu. Ini bukan buah negeri lagi dah. Uang dunia lagi. Iya. Iya. Tadi kita baca wa qala Abu Hazim an Sahal sallau ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aqiti uzurihim ala awatiqihim. Mereka para sahabat sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengikatkan kain-kain pelikat mereka di atas pundak-pundak mereka. Ayo, sebagian di leher, sebagian di pundak, di bahu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari secara bersambung nanti di beberapa masa yang akan datang akan sampai kita ke situ hadisnya. Walaupun lafadznya agak sedikit berlainan, tapi maknanya sama aja kurang lebihnya. Adapun yang tadi yang riwayat Abdullah bin Roja, wallahu alam, memang secara makna betul sama riwayat Bukhari Muslim, tetapi sebenarnya riwayat ini Abdullah bin Roja, haddatsana Imran, haddatsana Muhammad bin Sirin, haddatsana Ummu Atiyah, dia bukan di sini, bukan di Bukhari Muslim. Ana memeriksanya, dia ada di yaitu apa? Al-Mu'jamul Kabir punya At-Tabrani, sanadnya sahih. Cuma di sini di buku ini dikasih catatan kaki kasih isyarat ini Bukhari Muslim. Betul. Hadisnya intinya Bukhari Muslim, tapi untuk sanad ini sanadnya ini bukan di riwayat Bukhari Muslim. Thayyib. Adapun hadis Sahal bin Sa'ad nanti insya Allah akan didapatkan secara panjang lebar. Kemudian kita masuk ke ke hadis yang musnad. Al hadis tsani wal khamsun ba'da salasimi'ah 352. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Asim bin Muhammad qala haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin al-Munqadir qala shalla Jabirun fi izar. Jabir pernah salat di dalam kain pelikatnya, qad aqadahu min qibali qafah, beliau mengikatnya dari arah tengkuknya. Wasiyabuhu mawdu'atun alal misjab, dalam keadaan pakaian-pakaian beliau diletakkan di atas ampean. Misjab ini sejenis ampean, disebutkan oleh Al-Hafidz, yaitu kata para ulama sebelum beliau, yaitu dua kayu yang ditegakkan untuk apa? Untuk meletakkan kain. Jadi semacam ampean, semacam tempat untuk sidai baju. Cuma masalahnya ini heran, ada pakaian tak dipakai, beliau malah sengaja pakai kain pelikat jadi imam. Atau ya, maka kemudian ada yang bertanya, faqala lahu qail, ada orang bertanya, tusolli fi izarin wahid, apakah Anda sholat hanya memakai satu kain pelikat? Faqal innama sana'tu dzalik liyarani ahmaku mithluk, saya hanyalah berbuat ini agar orang yang bodoh sepertimu melihatku. Wow, bahasanya langsung tegas. Baik.
Wa ayyuna kana lahu sauban ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dari kami yang memiliki dua pakaian di zaman Nabi? Ini menunjukkan dulu itu sangat susah dan Nabi mengajarkan ya sudah, sholatnya adalah pakaiannya dengan cara itu. Karena pakaian waktu itu susah dicari. Nabi pun ada satu pakaian. Oh, tidak, ya lebih. Tapi Nabi pernah mencontohkan untuk biar orang tidak terlalu sedih hati. Oh, Nabi pakai pakaian lengkap, kami tak punya. Nabi mencontohkan, tak apa. Tapi Nabi jelas ada kain pelikat, ada juga apa? Rida, ada juga komis, yaitu sejenis jubah dan semacam itu. Tapi tetap sangat sedikit dibanding kita. Tayyib, ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ahmad bin Yunus. Beliau adalah Abu Abdullah Al-Kufi, Siqah. Kalau hadatsana Asim ibnu Muhammad, tidak disebutkan kunyahnya. Beliau Asim bin Muhammad Al-Umari, dari keturunan Umar ibn Khattab, Madaniyun Siqah. Kalau hadatsani Waqid ibnu Muhammad, ini saudaranya sekaligus gurunya, Waqid bin Muhammad Al-Umari Siqah. An Muhammad ibn al-Munkadir, beliau Abu Abdullah Muhammad ibn al-Munkadir, murid dari Jabir, beliau At-Taimi. Shalla Jabir bin Abdullah dari Bani Sulaim Al-Ansari pernah sholat fi izar, di dalam satu kain pelikat. Qad aqadahu, dalam keadaan beliau mengikatnya dari arah tengkuknya. Wawunya wawu haliyah, wasiyabuhu maudu'atun alal misjab, dalam keadaan pakaiannya diletakkan di ampean, tempat untuk menjemur atau menyidai baju, itu meletakkan baju. Jadi ini sengaja beliau hanya memakai satu kain pelikat, yang lain-lain tak dipakai, untuk memberikan pengajaran tentang bagaimana keadaan di zaman Nabi dahulu. Faqala lahu qail, maka ada orang bertanya, siapa orang ini? Disebutkan dalam riwayat yang sahihah, beliau adalah Ubadah ibnul Walid ibnu Ubadah ibnu Samit, cucu dari Ubadah ibnu Samit. Tabi'in yang baik, cuma namanya sedang belajar kan, tanya-tanya. Nah, akhirnya kena pil pahit dari gurunya, pil pahit kah, kopi pahit. Nah, dia tanya, atusholli fi izarin wahid, apakah anda sholat memakai satu kain pelikat? Mungkin seandainya bahasanya lebih halus, minta ilmu dan sebagainya, tidak akan kena kopi pahit. Tapi boleh jadi karena bertanya dengan gaya ini, Jabir tak suka, langsung mengatakan, innama sona'tu dzalik liyarani ahmaqu mithluk, dalam riwayat yang lain jahilun mithluk, saya hanyalah berbuat ini agar orang bodoh sepertimu melihat saya. Tengok siapa yang akan komentar saya berbuat ini. Ternyata kamu yang komentar. Karena dia tak suka orang tanya soalan itu. Tergantung bahasanya. Kalau tanya ilmu, insya Allah dibagi. Tanya ilmu yang baik begini. Tergantung gaya bahasa. Kadang gaya bahasa murid kan menyakitkan telinga kadang. Ya, guru kadang tak sabar atau sabar tapi memang sengaja ngasih kata-kata yang agak membalas menyakitkan. Soalan itu yang bertanya itu sudah ada jawaban. Macam tak tahu benar ini. Makanya, ya intinya Jabir memberi pelajaran sekarang. Tayyib. Kata Al-Hafidz, ahmak itu adalah orang yang jahil, orang yang sangat jahil, atau orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya, mestinya tanya baik-baik, Syekh ini bagaimana ilmunya, ini ada pakaian, ada pakai gini, sebenarnya apa hadisnya misalkan, ataukah memang Nabi begitu? Istilahnya boleh pakai budi bahasa yang baik. Nah, kalau langsung atusholli fi izarin wahid, tahu-tahu kena sembur dari gurunya akhirnya istilahnya ya. Ayyuna, wa ayyuna kana lahu sauban, siapa dari kita yang memiliki dua pakaian ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi. Ini kata para ulama adalah aghlabiyah, biasa. Kebanyakannya waktu itu hanya punya satu. Jelas sahabat yang kaya pakaiannya ada aja yang lebih. Seperti Utsman, seperti Abdurrahman ibnu Auf pakaiannya lebih. Seperti juga Sa'ad bin Ubadah. Cuma kebanyakan yang lain tidak sampai seperti itu. Apa yang diinginkan di sini yaitu Jabir ingin mengajarkan bahwasanya boleh sholat dengan keadaan yang seperti itu. Yang penting aurat tertutup, dan yang penting pundak salah satunya tertutup atau dua-duanya. Nah, seperti itu boleh, walaupun ya tidak kemas karena mungkin orang tak punya pakaian atau pakaiannya sedang basah, terutama yang sedang kena bencana kemarin di Indonesia itu banjir yang sangat besar, banyak yang kehabisan pakaian.
Sehingga ya sudah, ada satu mau apa ya sudah tetap sholat dan sebagainya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Yang ini masa di Mekah ke Madinah? Ini Makkah. Ini Madinah silap. Madinah.